wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Saiful Arsaputra. Saya di sini sebagai moderator. Yang terhormat kepada kakak-kakak pemateri dan seluruh tamu undangan yang kami banggakan. Hadirin yang kami hormati, selamat datang kami ucapkan kepada tamu undangan yang sudah hadir dalam kegiatan pada malam hari ini. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, langsung penyampaian materi dari kakak-kakak mahasiswa. Kemudian di sini kita mengadakan diskusi dan tanya jawab. Kemudian yang terakhir penutup. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya adalah pembacaan materi kepada kakak-kakak materi. Kami persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Materi yang pertama yaitu penyuluhan bantuan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 dinyatakan bahwa hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum yang bertujuan untuk yang pertama menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Yang kedua, mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Yang ketiga, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Indonesia. Yang keempat, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dapat dipertanggungjawabkan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Apakah pemateri ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, saya akan menambahkan sedikit materi mengenai hak dan kewajiban penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai, atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang kedua, mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum atau kode etik advokat. Dan yang ketiga, mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk penerima bantuan hukum, wajib menyampaikan bukti, informasi, dan keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum. Yang kedua, membantu kelancaran pemberian bantuan hukum. Untuk syarat memperoleh bantuan hukum, yang pertama, mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Yang kedua, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, dan yang terakhir, melampirkan surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk pemateri, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Baiklah, di sini kesimpulan dari materi kita, yaitu bantuan hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,
bahwasannya pemerintah memberikan bantuan hukum ini secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan yang pertama, menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum mendapatkan akses keadilan. Yang kedua, mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Dan yang ketiga, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Dan selanjutnya, untuk penerima bantuan hukum itu, apa sih penerima bantuan hukum? Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Melanjut ke acara selanjutnya, yaitu diskusi dan tanya jawab. Kepada audiens, apabila ada yang belum paham atau belum jelas, bisa ditanyakan. Izin bertanya, moderator. Oh ya, sebutkan namanya ya. Perkenalkan, nama saya Santi Mahbubah, izin bertanya. Bagaimana cara masyarakat agar mampu mengakses dana bantuan hukum dari pemerintah? Sekian, terima kasih. Baik, kepada pemateri, apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah jelas. Oke. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Udah resen, kalau boleh bertanya, izin. Izin bertanya. Oh ya, Puput, silakan. Oke, saya ingin bertanya, apa saja tujuan dari pelaksanaan bantuan hukum? Terima kasih. Baik. Mungkin kami tahan dulu dulu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Baik, Kak. Aku boleh nanya nggak, Om? oke, kepada pemateri, apakah ada jawaban yang sudah ingin dijawab? Izin menjawab pertanyaan. Pertanyaan dari Oke, duluan. Ya, Alfia. pertanyaan dari Puput ya tadi, kalau nggak salah. Puput bukan? Apa saja tujuan dari pelaksanaan bantuan hukum? Jadi, yang pertama, itu menjamin dan memenuhi hak dan kepentingan para setiap penerima bantuan hukum atau setiap orang yang secara ekonomi tidak mampu untuk mendapatkan akses kepada keadilan. Yang kedua, mewujudkan hak konstitusi warga negara sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum dan perlakuan sama di hadapan hukum. Yang ketiga, menjamin dan memastikan penyelenggaraan dan pemberian bantuan hukum dilaksanakan secara luas dan merata di setiap wilayah atau daerah yang menjadi tanah air Indonesia. Yang keempat, menjamin pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Indonesia dilaksanakan serta berjalan dalam kerangka kebijakan dan aturan yang terintegrasi. Yang kelima, mewujudkan dan memastikan penyelenggaraan dan pemberian bantuan hukum dilaksanakan sesuai dengan asas pemberian bantuan hukum. Dan yang keenam, mewujudkan akses kepada peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin dari rekan saya ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan sih, moderator. Baik, kami silakan. Oke, saya ingin menambahkan sedikit. Tujuannya adalah untuk menjamin hak masyarakat yang dikatakan kurang mampu atau miskin untuk mendapatkan persamaan kedudukan di mata hukum. Jadi orang yang kurang mampu ini bisa mendapatkan haknya secara layak. Jadi tidak saling membedakan gitu dan sesuai dengan prinsip hukum. Mungkin itu saja ya yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Baik, Kak.
Izin menjawab Oke. moderator. Iya, kami persilakan. Baik, Kak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Santi Mahbubah. Pertanyaannya, bagaimana cara masyarakat agar mampu mengakses dana bantuan hukum dari pemerintah? Cara untuk mengakses dana untuk bantuan hukum sendiri sebenarnya diatur di dalam pasal 16 sampai dengan pasal 19 Undang-Undang Bantuan Hukum. Namun sejalan dengan berlakunya undang-undang tersebut ternyata masih belum bisa berjalan maksimal sebagai akibat dari belum disahkannya peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Bantuan Hukum. Akan tetapi bukan berarti para pemberi bantuan hukum tidak dapat mendapatkan bantuan dana, karena sejalan dengan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Bantuan Hukum disebutkan bahwa pendanaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian lebih lanjut pada pasal 17 Undang-Undang Bantuan Hukum disebutkan bahwa pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, serta pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum tersebut dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan usaha pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih, Kak. Bagaimana kepada? Oh ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Boleh, kalau boleh. Boleh bertanya, izin bertanya moderator. Ya, Rulika, silakan. Oke, terima kasih. Pertanyaannya simpel kok. Apa peran advokasi dalam bantuan hukum yang berjalan di Indonesia? Terima kasih. Iya, izin menjawab pertanyaan Rulika. Apa peran advokasi dalam bantuan hukum yang berjalan di Indonesia? Jadi, peran advokasi ini sebagai jasa pemberi hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, terkhususnya itu. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Apakah ada jawaban yang lain dari pemateri? Baik, kepada pemateri apa ada yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, bagaimana kepada Rulika? Apakah sudah jelas atau belum? Jadi perannya itu untuk membantu ya dari yang punya masalah pada masalah hukum yang terjadi kayak. Oke deh, terima kasih. Iya, seperti itu, Rul. Perannya itu dia sebagai jasa pemberi bantuannya untuk menyelesaikan masalah-masalah bagi masyarakat yang tidak mampu. Iya. Izin bertanya, nama saya Nindi Aulia Mukti. Saya dari Prodi Bahasa Inggris. Saya ingin bertanya, saya itu sering dapat aware kalau dari masyarakat, dari orang-orang itu kalau misalnya deket sama jangan coba-coba deketin pemakai narkoba, apalagi kalau orang itu lagi memakai gitu. Soalnya kalau misalnya ketangkap, kita bisa tertular, bisa ini. Misal kalau ketangkap sama polisi, kita itu kalau dites bisa positif walaupun kita bukan pemakai. Karena bisa misal tuh kayak narkotika jenis ganja, mereka itu ngisep ganja, terus kalau kita ngehirup asapnya, kita itu bisa dites itu bisa positif walaupun kita bukan pemakainya, kita bukan pemakainya. Nah itu kayak mana itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk audiens selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, apabila tidak ada yang bertanya, mungkin kita bisa ada yang ingin dijawab.
pada pemateri. Baiklah, tadi untuk pertanyaan tentang bantuan hukum, bagaimana bantuan hukum dilaksanakan? Jadi bantuan hukum itu dilaksanakan itu dengan cara seperti kita memberi penyuluhan, informasi ataupun konsultasi bagi masyarakat yang belum mengetahui adanya bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma. Dan mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh rekan saya. Kita jelaskan, kemudian kita beri apa yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan berdasarkan undang-undang tadi yang sudah dibacakan oleh teman kami nomor 16 tahun 2011 tadi tentang bantuan hukum. Itu sudah jelas, bahkan sudah ada undang-undangnya. Kemudian dikasih tahu intinya di penyuluhan itu untuk memberitahu kepada masyarakat adapun syaratnya, mungkin itu hak dan kewajibannya penerima bantuan hukum, karena nggak semua orang walaupun dia miskin tetapi harus mempunyai bantuan tersebut. Makanya seperti itu yang mengajukan permohonan dan secara lain-lain. Jika ada teman atau kerabat dari audiens mungkin setelah penyuluhan ini tahu gimana cara bantuan hukum tadi ada di masyarakat, ya bolehlah nanti bagaimana gitu masyarakat ingin mendapatkan bantuan hukum tadi ke pemerintah atau ke kepala desa dulu atau ke lurah dan sebagainya. Mungkin itu ya cara pelaksanaannya itu mungkin dengan penyuluhan terlebih dahulu mungkin. Ya baik, terima kasih atas pematerinya. Izin moderator izin menambahkan. Jadi tadi benar kata rekan saya, kan salah satunya itu dengan penyuluhan, dilaksanakannya itu dengan cara penyuluhan. Jadi sebenarnya dalam undang-undangnya ataupun pelaksanaannya dari pemerintah itu sebenarnya sudah baik, hanya saja akses dari masyarakatnya yang belum paham dan kurang mengerti. Jadi mungkin itu yang menghambat jalannya untuk dilaksanakan bantuan hukum tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih sama. Kita acara pada malam hari ini. Jadi moderator menyimpulkan bahwa lembaga bantuan hukum ini memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dengan dalih seseorang ini yang ingin membutuhkan bantuan hukum tidak mempunyai uang atau tidak mampu, miskin bisa jadi. Baik, acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini melafazkan alhamdulillah. Dan kepada penerima bantuan hukum, jika kemudian terima bantuan hukum tersebut tidak benar. Oke. Gimana kepada penanya, apakah sudah jelas? Ya, terima kasih, sudah jelas. Mohon maaf kepada pemateri, pertanyaan
yang belum kejawab berapa? Tadi ada pertanyaan dari Mbak Nindi kalau nggak salah ya. Pertanyaannya itu, apa pengaruh orang yang berada dekat dengan orang yang mengkonsumsi narkoba jenis ganja? Bukan itu pertanyaan. Dijinain orang-orang yang positif tapi bukan karena pemakai gitu. Oh gitu. Dia positif. Sinyalnya jelek banget. Gitu. Berada dekat dengan orang yang mengkonsumsi ganja tersebut. Asap dari pembakaran ganja terbukti dalam pemeriksaan urinnya masih bisa positif hingga 8 hari. Orang yang menghisap ganja 2-4 hari itu per minggu, pemeriksaan urinnya masih bisa positif hingga 18 hari. Terus juga ada orang yang menghisap ganja itu reguler atau setiap hari. Jadi pemeriksaan urinnya itu masih bisa positif hingga 30 hari. Jadi ketika ada orang yang menghisap ganja dan kita menghisap asapnya tersebut, jangan sekali-sekali kita mendekat. Karena apa? Dengan kita tadi tidak menghisap narkoba jenis ganja tersebut. Oke, sekian dan terima kasih. Bila ada teman-teman yang ingin menambahkan, Ya, saya akan nambahin mungkin pertanyaannya tadi. Gimana itu, maksudnya gimana sama pihak, contohnya ke pihak kepolisian, kalau mendapati ada yang terkena dampaknya, tapi dia tidak memakai. Di sini ada pun dasar hukum. Ini ada pada pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 7 ayat 1, pasal 32 kitab-kitab undang-undang hukum secara pidana KUHP. Mungkin jika seperti itu kedapatannya, pihak dari kepolisian ini dia mungkin nggak akan langsung menangkap atau langsung ini itu, enggak. Dia akan melakukan yang namanya penyelidikan dulu. Apakah benar materi kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau persiapan yang tidak matang atau gimana lah. Kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya audiens yang sudah mau daftar hadir.